Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Yasa Falaguna Umar. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Biosistem, Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPS, yaitu Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah ekologi dengan kode mata kuliah TPL 62010, di mana mata kuliah ini masuk ke dalam rumpun mata kuliah Basic Engineering yang diambil oleh mahasiswa program studi Teknik Lingkungan pada semester 2 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Dalam mata kuliah ini masuk ke dalam CPL 1 di program studi Teknik Lingkungan. CPL 1 yaitu mampu menerapkan matematika, IPA, dan keteknikan dasar untuk mengidentifikasi, merumuskan, serta menganalisis dan juga menyelesaikan permasalahan di bidang teknik lingkungan. Mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa memahami konsep ekologi dan transaksi ekologi yang terdiri dari aliran massa, energi, dan juga informasi dalam ekosistem. Untuk CPMK yang kedua, mahasiswa memahami pengaruh dinamika populasi terhadap daya dukung lingkungan. Untuk CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa memahami dampak teknologi dan pembangunan terhadap keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, mahasiswa memahami kegiatan budidaya pertanian, agroforestry, ekowisata, pertambangan, dan industri, serta dampaknya terhadap fungsi ekologis. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dan transaksi ekologi dalam ekosistem. Selain itu juga memahami tentang pengaruh dinamika pertumbuhan populasi terhadap daya dukung lingkungan, dampak teknologi dan pembangunan fisik terhadap keseimbangan ekosistem, serta memahami dampak kegiatan ekonomi, sektor pertanian dan juga industri. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan, di mana setiap pertemuan memiliki materi ataupun topik yang berbeda, sehingga terdapat 14 topik ataupun 14 materi. Materi pertama mengenai pendahuluan, yang kedua transaksi ekologi, selanjutnya yaitu populasi dan daya dukung, ekologi populasi, ekologi hewan tanah, ekologi tumbuhan, ekologi mikroba, ekologi pertanian, ekologi agroforestry, ekologi hutan, ekologi pariwisata, ekologi pertambangan, ekologi industri, dan yang terakhir adalah ekologi pembangunan. Untuk asesmen tools dari mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini terdapat 4 penilaian yang terdiri dari UTS dengan bobot 30%, UAS 20%, lalu terdiri dari 2 tugas yang kita beri nama case base. Case base pertama yaitu bobotnya 15% dan case base kedua dengan bobot 35%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini dalam mata kuliah ekologi kita akan membahas mengenai agroforestry yang ada di Indonesia. Tentunya kalau dari namanya ada agro dan forest, ya kan nggak asing ya, pertanian dan hutan. Khususnya kontribusinya terhadap ekonomi, kesuburan tanah, dan juga keanekaragaman hayati. Jadi kita akan bahas tentang 3 itu. Jadi agroforestry yang ada di Indonesia ini adalah salah satu solusi yang juga ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK, yang pendekatannya untuk menjawab tentang tantangan tadi, seorang petani tadi, tantangan keterbatasan lahan, ekonomi, dan juga pendapatannya. Nah, sistem ini tidak hanya menanam pohon di lahan pertanian, karena agroforestry kan ada agronya, pertanian, dan ada forestnya. Jadi tidak hanya sekedar digabungkan saja pertanian dan hutan, tetapi bagaimana merancang atau mendesain hubungan antara pohon, tanaman pangan, pertanian, dan juga mengkombinasikannya, jadi dikombinasikan dengan hewan, ternak ya. Dan juga di situ ada siklus tanah, air, dan manusia agar saling mendukung. Oke. Jadi menurut Anda, apa keuntungan pertama yang muncul ketika pohon digabungkan dengan pertanian? Ya, silakan. Izin menjawab Pak, saya Ali dari Teknik Lingkungan. Jadi setahu saya itu apabila kita menggabungkan kehutanan dengan
pertanian itu akan bisa meningkatkan produktivitas tanah. Kenapa? Karena dengan adanya pohon itu bisa merangsang mikroorganisme yang ada di tanah untuk memfiksasi nitrogen dan unsur-unsur lainnya sehingga bisa menjadi nutrisi untuk tanaman. Nah, nutrisi ini kan penting banget ya untuk pertanian gitu. Apabila nutrisinya cukup, maka tanaman pertanian pun akan tumbuh dengan optimal gitu. Nanti hasil pertanian juga akan optimal seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi tadi disampaikan bahwasannya agroforestry, yang agroforestry kan menggabungkan antara pertanian dan kehutanan, itu memiliki banyak manfaat atau multidimensi, baik dari produksi. Kenapa produksi? Karena hasilnya kan nggak hanya dari pertanian, tapi bisa mendapatkan hasil dari hutan, entah kayunya, daunnya, ataupun batangnya. Lalu apalagi ekonominya, karena produksi itu kan sejalan dengan ekonomi, ya, dijual dan seterusnya. Dan selanjutnya sosial dan juga lingkungan. Kenapa kok lingkungan masuk di dalamnya? Karena dengan adanya forest ataupun hutan di sekitar pertanian, maka yang minimal terjadi apa? Keanekaragamannya minimal ada 2 spesies. Satu pertanian, satu hutan, jika dibandingkan dengan monoculture. Oke. Selanjutnya pada slide ini ya, kita coba membahas sedikit ya definisi atau pengertian dari agroforestry. Jadi agroforestry secara definisi adalah sistem penggunaan lahan yang secara sengaja, jadi bukan tidak sengaja bikinnya, tapi secara sengaja menggabungkan antara tanaman. Pohon itu adalah tanaman yang memiliki batang atau kayu. Jadi keberadaan pohon bukan sekedar tanaman yang kebetulan tumbuh, tetapi sengaja ditanam. Jadi pohon yang ditanam itu harus dipilih. Kenapa dipilih? Karena tidak semua pohon itu cocok digabungkan dengan pertanian. Misal, Anda punya tanamannya adalah padi dan jagung, maka tanaman padi dan jagung tidak bisa dikombinasikan dengan jati. Kenapa tidak bisa? Jati daunnya lebar, lalu juga dia menyerap air sangat banyak. Apa yang terjadi? Maka pasti tanaman pertaniannya kalah. Dengan siapa ya? Dengan pohon. Pohon lebih kuat akarnya, lebih besar badannya ya, atau batangnya, pasti air diserap habis oleh pohon jati. Apalagi daunnya kan lebar. Kalau daun lebar apa yang terjadi? Dia pasti tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Sedangkan tanaman padi, jagung itu butuh cahaya matahari. Sehingga apa? Maka perlu melakukan identifikasi tanamannya apa, maka pohon yang cocok apa. Jadi tadi ya dari 3 komponen ini, jadi kalau dilihat dari pohon, tanaman pangan, dan juga hewan ternak, maka dari 3 komponen ini mana menurut teman-teman sekalian yang memberikan hasil paling cepat? Kira-kira dari pohon, hewan ternak, dan juga pertanian, kira-kira mana sih yang hasilnya kalau saya tanam hari ini itu cepat dapat uangnya? Tanaman. Pertanian. Kenapa pertanian? Karena tadi dia sifatnya musiman, setahun bisa 3 kali. Selanjutnya adalah mengapa agroforestry ini penting di Indonesia? Kenapa? Kok dari kementerian itu ada undang-undangnya, ya, ada rekomendasinya? Kenapa kok kita di Indonesia itu perlu adanya agroforestry? Jadi Indonesia itu menghadapi, sebelum kita menjawab ya, jadi saya jelaskan dulu, Indonesia itu mengalami 2 permasalahan yang sangat kritis saat ini. Yang pertama adalah keanekaragamannya menurun. Kenapa menurun? Karena beberapa lahannya sudah berubah. Yang tadinya lahan kosong menjadi rumah, yang tadinya lahan kosong menjadi pertanian. Permasalahan kedua adalah iklim yang berubah-ubah. Saat ini kita tidak lagi bisa memprediksikan kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Dulu mungkin ya 20 tahun atau 30 tahun lalu kita bisa mengatakan 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan. Sekarang udah nggak bisa lagi. Ketika kita bilang, oh dalam musim ini harusnya musim hujan, ternyata kok kering, sebulan nggak ada air. Nah itu susah diprediksi. Nah itu masalah yang terjadi di Indonesia dan dunia mungkin ya, tentang 2 permasalahan ini. Sehingga agroforestry ini menjadi penting, ini menjawab dari permasalahan tadi, karena dapat menciptakan, apa yang diciptakan? Iklim mikro. Jadi iklim mikro yang lebih stabil, lalu juga pohon, ya dengan adanya pohon tadi, maka pohon mengurangi paparan panas yang berlebihan ke tanah. Ya. Sehingga akar dari pohon itu membantu namanya proses infiltrasi air. Dan dari sisa-sisa pohon ya ada daunnya yang jatuh, batang-batangnya yang jatuh atau istilahnya serasah, menjaga kelembapan serta melindungi permukaan tanah. Jadi
Agroforestry ini tadi bukan hanya solusi otomatis, tetapi keberhasilannya agroforestry ini itu bergantung pada pemilihan jenis tanamannya. Jadi kayak tadi, Anda agroforestry tapi Anda campur antara padi dengan jati, nggak bisa. Maka supaya dikatakan berhasil, yang pertama adalah kita harus tahu dulu jenisnya apa, identifikasi dari jenis tanamannya. Yang kedua, jarak tanamnya. Lalu apalagi kebutuhan cahayanya, ya. Lalu apa? Air. Ya, serta kalau misalnya ekonomi berarti pasarnya banyak nggak peminatnya, dan kemampuan dalam pengelolaan petani. Agroforestry sebagai strategi dalam ketahanan petani. Jadi kalau kita lihat dalam slide di sini, ya, jadi ketahanan petani atau petani kan berarti berkaitan dengan pangan, ya. Berarti kemampuan dalam pertanian atau petani untuk menghadapi permasalahan atau gangguan, menyesuaikan diri dan tetap mempertahankan fungsi dari produksinya. Dalam agroforestry, ketahanan itu muncul karena adanya diversifikasi, adanya keragaman jenis. Diversifikasi pangan itu memperbaiki akses terhadap jenis makanan yang lebih beragam. Jadi tidak satu jenis komoditas saja tapi beragam. Diversifikasi pendapatan itu mengurangi ketergantungan pada satu musim panen saja. Jadi kalau petani itu merasa ada cadangannya, dia tidak akan ngoyo tadi. Gagal panen langsung stres dan seterusnya, ya, langsung dijual lahannya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia punya cadangan. Dari mana cadangannya? Dari forest. Apabila, ya, kalau misalnya apabila harga suatu komoditas itu turun misalnya sampai 40%, kalau misalnya teman-teman ini kan juga memahami ya tentang pertanian. Kalau misalnya komoditas beras tiba-tiba naik, daging, telur naik tuh, ya, maka sistem mana yang lebih aman misalnya? Apakah lahan monoculture atau agroforestry? Kira-kira kalau misalnya kondisi ini barang-barang naik, ya, harga naik, atau komoditas Anda nanam padi misalnya, oh padi ternyata surplus, maka harga turun. Kan konsepnya begitu, ya, supply demand. Kalau harga pertanian turun, apa yang terjadi? Misalnya Anda jadi petani, aman tidak Anda jual produk-produk pertanian Anda, harganya turun nih 40%. Tidak kan? Maka itu akan menjadi resiko. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan dari komoditas lain, salah satunya adalah dari hutan, itu akan membantu menjamin kalau ternyata komoditas Anda tiba-tiba turun, Anda masih punya jaminan produksi lain yang akan bisa Anda dapatkan ekonominya. Oke, kita masuk ke dalam ekonomi, ya, karena sedikit banyak pasti nanti berhubungan dengan ekonomi. Jadi di slide ini memberikan contoh konkret dari ini, saya ambil, ya, contohnya kombinasi antara meranti dengan sawit yang terjadi di Pulau Sumatera. Salah satunya di Provinsi Riau. Kalau teman-teman ada yang berasal dari Riau, tentu sudah sangat familiar melihat banyaknya perkebunan sawitnya. Contohnya di Sumatera lah. Kalau di Jawa kayaknya masih sulit, ya, Anda mencari perkebunan sawit. Jadi di Sumatera tadi, khususnya di Riau, di ruang antara tanaman kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini kan misalnya ada sawitnya. Jadi antara sawit yang di sini dengan sawit sebelahnya ada pohon. Jadi ada, karena kan sawit dengan sawit itu jaraknya bisa 5 meter. Jarak 5 meter itu dimanfaatkan dengan tanaman lain. Jadi itu kombinasinya, ya. Jadi di situ kombinasinya memanfaatkan lahan-lahan kosong. Tujuannya apa? Tujuannya bukan mengganti si sawit, tapi tujuannya adalah menambah komponen pohon yang bernilai ekonomi, karena meranti itu bisa dijual batang dan kayunya pada sistem yang telah ada. Nah, hasil dari penelitian, kalau Anda baca di beberapa jurnal dan riset penelitian, jadi hasil studi itu menunjukkan nilai ekonomi meranti itu bisa mencapai sekitar 56 juta, ya, rupiah sebagai istilahnya bank replanting, ya. Jadi kelayakan model harus tetap mempertimbangkan kondisi lingkungannya, misalnya cahaya, air, unsur hara, dan juga biaya dari pembibitan, pupuk komposnya, ya, pemeliharaan, lama waktu panen dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya apakah pendapatan yang diterima, ya, misalnya pendapatan yang diterima ini 10 atau 20 tahun lagi ini menarik bagi petani. Jadi kira-kira kalau misalnya kita menyodorkan tentang agroforestry ini bagi petani menarik atau tidak? Menarik. Oke, ada yang tahu kenapa menjadi menarik? Apa sih yang membuat petani itu menarik kalau kita memberikan solusi? Ada duitnya.
Ada? Ada yang bisa yang menyimpulkan? Silakan Mas. Baik, izin menjawab Pak. Saya Fakih dari Teknik Lingkungan. Jadi untuk alasannya kurang lebih seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Karena untuk petani sendiri kan kalau dia fokus ke satu jenis pertanian saja, ketika mengalami suatu musibah, baik itu dari musim ataupun hama, itu kan bisa gagal panen dan secara keseluruhan, Pak. Namun kalau kita menanamkan konsep agroforestry ini, dari petani bisa ada backupan untuk hasil panen lainnya gitu, Pak, dari hutan yang lain atau dari tanaman yang lain, nggak hanya dari tanaman pangan saja. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Faik tadi. Jadi memang disampaikan bahwasannya agroforestry tadi ya, jadi tidak hanya sebagai lingkungan ekologi saja ya, karena variasinya beragam, tapi juga membantu petani untuk mendapatkan jaminan. Karena petani ini kadang ya tadi permasalahan musim membuat gagal panen. Nggak hanya itu masalahnya. Masalahnya misalnya di tengkulak, harga diturunkan. Turun naiknya harga itu kan permainan kan ya. Permainan siapa? Permainan pasar. Siapa yang punya pasar besar, dia yang menentukan harga. Jadi petani nanam tahun ini bisa aja dia untung, bisa jadi dia rugi ya. Selanjutnya terkait dengan membaca kelayakan ekonomi. Jadi kelayakan ekonomi dalam agroforestry tidak cukup dinilai dari pendapatan panen tahun pertama saja. Kenapa tidak cukup? Karena nanam pohon kan butuh waktu. Jadi kalau misalnya saya bilang, agroforestry tahun pertama pasti untung. Tidak. Kenapa tidak? Ya karena kan nanam pohon itu kan tidak bisa langsung panen tahun itu juga. Dia jangkanya panjang. Ya. Manfaat jangka panjangnya berupa apa? Dari pohon, kayu, peningkatan nilai lain dan lain sebagainya. Jadi untuk peremajaan kebun dan lain sebagainya. Karena waktu penerimaan manfaat ini berbeda, yang satu musiman, tahunan, yang satu 5 tahun, 10 tahun itu, maka analisis ideal untuk menggunakan indikatornya itu biasanya menggunakan istilahnya net present value, NPV. Mungkin Anda pernah dengar ya. Jadi setelah kita melihat berbagai manfaat ekonomi yang didapatkan, maka kita akan beralih pada manfaat yang sering tidak langsung, yang tidak terlihat, ya, terkait dengan kesuburan tanah ataupun dengan lingkungan. Jadi ini beberapa hal yang sebenarnya tidak banyak dibahas. Kenapa? Karena kalau agroforestry itu pasti yang dilihat langsung ekonominya, tapi tentang lingkungan itu jarang. Jadi kita coba lihat apa untungnya, manfaatnya dari sisi lingkungan. Kalau tadi kan dari sisi ekonomi. Jadi pada beberapa penelitian atau researcher yang membahas tentang agroforestry dan hubungannya dengan lingkungan, ya, itu petani ataupun petani-petani kecil itu menilai bahwa sistem ada namanya dalam agroforestry itu agrosilvopastura. Agrosilvopastura itu adalah menggabungkan antara pohon, ya, jadi ada pohon di sini. Ya, lalu apalagi tanaman pertanian, jagung misalnya, dan apa, hewan ternak. Jadi kombinasinya tidak hanya 2 jenis tapi 3. Nah, ini tadi bagian dari agrosilvopastora tadi, di mana pada slide ini menunjukkan bahwa komponen sistem ya tidak bekerja sendiri. Dia butuh variabel-variabel lain. Daun dari pohon, terus juga misalnya dari organisme tanah ya, dari pertanian, dan juga unsur hara misalnya didapatkan dari kotoran peternakan atau sapi. Selain sapi, ada nggak selain agrosilvopastura yang sering Anda amati? Kalau ini kan tadi sapi dari kotorannya. Kalau selain sapi, ayam, ada nggak yang bisa dijadikan agrosilvopastura? Hewannya maksudnya? Lebah. Karena lebah itu merupakan satu-satunya polinator yang tidak merusak. Anda bayang, kupu-kupu merusak tidak? Merusak. Kenapa merusak? Ada kepompongnya, ada ulatnya. Burung, polinator kan, ada tuh burung yang mengambil madu, terus rusaknya di mana? Cakarnya. Dia berat, tanaman nggak kuat, patah. Sedangkan lebah tidak. Lebah ngambilnya dari madu terbaik, dari bunga yang sudah baik, bukan bunga yang jelek tapi bunga yang baik, menghasilkan yang baik juga. Apa yang hasil yang baik? Madu. Nah, itu contoh agrosilvopastura selain hewan ternak. Ya. Ini biodiversitas di tepi hutan. Jadi selanjutnya kita masuk pada dimensi biodiversitas, keanekaragaman.
Jadi kalau misalnya di tepi hutan ya batasan. Jadi tepi hutan itu batas antara pertanian dengan hutan, ya, batas hutan pinggirannya. Jadi tepi hutan adalah zona peralihan antara habitat yang ada di hutan atau tinggal di hutan dan habitat terbuka, open field. Entah misalnya dia pertanian ataupun pemukiman dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita ambil contoh di sini, saya ambil contohnya case-nya karena saya pernah risetnya di UB Forest. Nah, di sini di case ini saya mengambil batasan antara forest dari pohon pinus. Jadi di sini ada pohonnya itu ada pohon namanya pohon jati Belanda. Kalau misalnya Anda pernah dengar, ya, jati Belanda itu dia pohonnya batangnya bulat gitu ya, terus tegak lurus. Ya, itu jati Belanda. Lalu juga di situ ada pohon pinus. Di sebelah sini, di sini adalah tanaman atau open field-nya adalah sugarcane, tebu. Jadi berbatasan antara pertanian, sugarcane, tebu dengan pohon. Di sini ingin saya lihat kira-kira apa kontribusinya perbatasan ini dengan biodiversitas, untung atau tidak. Nah, itu yang kita akan coba lihat secara ilmiah. Kalau kita kan mahasiswa adalah melihat kira-kira secara real ilmiahnya gimana, untung atau tidak. Jadi secara teori, tepi hutan dapat mendukung kekayaan jenis yang tinggi karena mempertemukan antara organisme dari hutan dan pertanian. Secara logika, kalau ada dua tempat, maka di tengah-tengahnya ini kan campuran. Misalnya di sini ada dua, di sini ada dua, maka di tengah-tengahnya kombinasi 4. Ya kan? Secara logika kan pasti lebih banyak jenis spesiesnya dibandingkan hanya di sebelah sini saja monoculture-nya tebu dan monoculture-nya forest, hutan. Oke. Jadi di sini studi kasusnya hipotesis awalnya. Jadi kalau dalam dunia penelitian itu kan kita harus punya hipotesis ya. Anda pun sama, ketika Anda melakukan riset penelitian, Anda harus punya hipotesis awal dulu. Hipotesis awal itu sebagai landasan Anda mengambil penelitian. Kenapa Anda melakukan penelitian itu? Hipotesisnya apa? Jadi pada studi kasus di UB Forest ini pengamatan dilakukan sepanjang gradien ya. Jadi sepanjang gradien ini dibikin namanya ada belt transect ya, seperti sabuk garis, terus diambil sampling. Oke. Jadi dari bagian dalam hutan menuju tengah dan menuju ke pertanian. Jadi dibuat garisnya belt seperti sabuk. Oke. Jadi di situ hipotesis awalnya adalah bahwa jasa ekosistem dari hutan, dari habitat hutan menuju ke lahan pertanian. Ya. Prediksi pertama, hama akan meningkat semakin jauh dari hutan. Prediksi yang kedua, polinator, predator, dan juga natural enemy atau musuh alaminya si hama itu akan lebih banyak di sekitar sini, hutan menuju ke tepi. Menurut teman-teman sekalian, kalau misalnya dilihat dari case atau teori, ya, kelompok serangga mana sih yang paling banyak di daerah tengah-tengah sini? Apakah polinator, ataukah predator, ataukah hama, atau misalnya apa? Dekomposer. Dekomposer itu kayak cacing tanah, serangga-serangga yang penyerbukan tanah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di bagian tengah ini kelompok mana sih yang paling banyak atau paling dominan? Oke. Banyak yang predator. Oke, kita coba lihat. Maka dari hasilnya yang tertinggi adalah hama. Hama mencapai sekitar 209 jumlah populasinya yang ada di tengah. Pada salah satu titik yang ada di tepi. Ya, misalnya di -2 ini akan cukup tinggi dan juga ya, di tengah ya, antara 2 dan 4. Jadi di sini kalau dilihat ada juga beberapa predator dan seterusnya ada, tapi tidak banyak. Predator hanya ditemukan di beberapa titik saja. Sedangkan natural enemy juga sangat terbatas. Artinya apa? Dugaan bahwa tepi hutan selalu menjadi sumber pengendalian hayati tidak sepenuhnya didukung dengan data. Jadi tidak otomatis yang berada hubungan ataupun pertaniannya dekat dengan hutan itu pasti nanti hamanya menjadi menurun, itu tidak. Ya. Jadi apa saja yang bisa mempengaruhi adalah habitat pohonnya. Kalau misalnya pohonnya di sini adalah natural forest, itu akan sulit juga untuk apa? Menentukan apa spesies yang ada di dalamnya, karena kan banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya tidak otomatis kalau langsung berhubungan dengan hutan dan forest atau forest dengan agriculture pasti menguntungkan dari sisi ekosistem.
Jadi ini adalah beberapa kelompok-kelompok tadi yang sudah dikelompokkan. Ya kan 209 tadi yang paling besar adalah hama. Peringkat kedua ada polinator, terus ada predator, ada musuh alami, dan yang terakhir ada decomposer. Decomposer ini yang sebagai tadi ya, cacing tanah dan lain sebagainya. Jadi di sini pada slide ini itu kita merangkum ya dari hasil riset yang ada di UB Forest, di mana tepi hutan ataupun forest edge batas tadi ya, itu memang menunjukkan terjadinya kekayaan dan kelimpahan organisme, biodiversitasnya meningkat. Jadi ini beberapa data ya dari data keputusan pengelolaan ya. Jadi agroforestry yang berhasil itu membutuhkan keputusan berbasis beberapa kelompok indikator. Yang pertama indikator ekonomi. Jadi dikatakan agroforestry itu berhasil jika pertama ekonomi ada untungnya. Yang kedua adalah dilihat dari indikator tanah ya. Terjadi peningkatan misalnya bahan organiknya, terus pH-nya ya, atau kelembapan dan lain sebagainya. Yang ketiga, indikatornya berdasarkan biodiversitas. Terjadinya peningkatan jumlah keanekaragaman hayatinya atau biodiversitasnya. Lalu selanjutnya adalah desain landscape-nya. Jadi ketiga kelompok indikator tersebut dapat menghasilkan yang namanya trade-off. Misalnya peningkatan jumlah pohon mungkin memperbaiki kelembapan tanah, tetapi jika misalnya dari pohon tersebut terlalu rapat dapat mengurangi hasil tanaman yang membutuhkan cahaya. Oke. Jadi habitat yang lebih kompleks dapat meningkatkan biodiversitas, tetapi juga berpotensi menjadi pelindung hama tadi. Jadi pohon itu bisa jadi dia memiliki dua sisi. Menguntungkan dari sisi tadi menghasilkan tempat naungan dan seterusnya untuk keanekaragaman hayati. Di sisi lain dia juga bisa sebagai tempat berlindungnya si hama. Yes, sehingga tadi menjadi meningkat. Jadi melakukan tetapkan. Jadi pertama supaya agroforestry itu dia berhasil, pertama apa, tetapkan dulu tujuannya apa yang mau ditentukan. Lalu apalagi pilih komponennya, spesiesnya yang mau Anda gabungkan itu tanaman apa dengan tanaman apa, karena tidak semua tanaman itu bisa digabungkan. Ya. Lalu juga evaluasi, kemudian perbaiki desain. Lalu yang terakhir ya dalam materi hari ini ya, sebagai penutup terdapat 4 pesan utama dalam materi hari ini. Yang pertama adalah agroforestry dapat memperkuat ketahanan petani ataupun dari pertanian ya, pangan tentunya, karena menggabungkan antara sumber pangan yang berbeda, pendapatan dan juga jasa ekosistem. Jadi yang didapatkan itu dari pangan ya, kelimpahan pangan, ekonomi bagi petaninya, dan lingkungan. Jadi kedua contoh tadi misalnya ada di Provinsi Riau di Sumatera, Meranti dengan sawit, itu menunjukkan bahwa pohon dapat berfungsi sebagai aset untuk jangka panjang ya, dan mendukung kebutuhan replanting. Yang ketiga, integrasi antara pohon, ada tanaman tadi agrosilvopastura ya, dapat membangun siklus hara dan memperbaiki kesuburan tanah itu sendiri. Dan yang selanjutnya, biodiversitas yang tinggi tidak secara otomatis berdasarkan hasil dari di UB Forest itu menguntungkan dari jasa ekosistemnya. Kenapa? Karena dilihat dari fungsionalnya apa, grupnya yang di sana yang paling banyak. Ya, fungsi organisme dan dominasinya apa. Kalau hama maka perlu dikaji ulang. Bisa jadi pohonnya mungkin tidak tepat yang digabungkan dengan tebu dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka agroforestry bukan sekedar menanam banyak jenis tanaman, tetapi proses merancang interaksi. Jadi sistem yang baik itu harus sesuai dengan kondisi ekologis, kebutuhan petani, ketersediaan tenaga kerja, dan juga akses pasarnya. Terima kasih, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga materi ini memberi gambaran bahwa pertanian ya, yang produktif dan konservasi tidak harus selalu bertentangan. Karena kalau kita berbicara hutan, lingkungan, berbicara monoculture, pertanian itu kan kadang terlihatnya bertentangan. Ekonomi dengan lingkungan itu kan kadang bertentangan, berbanding terbalik. Maka selamanya tidak seperti itu, tetapi dapat dirancang dalam suatu sistem yang saling memperkuat. Oke? Saya rasa itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.